Pernahkah kalian merasa, ada hal-hal yang sebenarnya ingin kalian tanyakan tentang agama, tapi kalian memilih diam? Takut dibilang kurang iman, takut dicap sesat, atau takut dianggap menantang sesuatu yang sakral. Karena sejujurnya, banyak dari kita pernah merasa begitu. Ingin bertanya, tapi ragu. Ingin mengerti lebih dalam, tapi takut menyinggung. Padahal, pertanyaan itu bukan tanda lemahnya iman. Seringkali, justru itu tanda iman yang sedang tumbuh dan mencari bentuknya sendiri. Tapi mengapa kita sering diajarkan untuk mematikan rasa ingin tahu? Mengapa keraguan dianggap dosa? Dan mengapa kita merasa wajib percaya, bahkan sebelum sempat berpikir? Apakah agama membuat kita sulit berpikir kritis? Atau justru, kita yang takut untuk kritis karena cara kita diajarkan beragama? Pertanyaan ini memang terdengar sensitif. Tapi justru karena itulah, penting untuk kita bahas bersama. Sekarang, coba kita lihat satu contoh yang sebenarnya sederhana. Tapi justru karena sederhana, kita jarang memikirkannya secara dalam. Misalnya, soal menolong orang, atau memberi sedekah. Di permukaan, semua orang akan bilang, itu perbuatan baik. Dan memang betul, membantu yang kesusahan itu baik. Tapi kalau kita gali lebih dalam, apa yang sebenarnya mendorong kita untuk melakukan itu? Ibaratnya seperti ini, coba bayangkan ada dua orang. Keduanya sama-sama melihat pengemis di pinggir jalan. Keduanya sama-sama memberi pengemis itu uang. Tapi kedua orang itu, punya motivasi yang berbeda. Orang pertama berpikir, saya nggak tega lihat dia lapar. Dia juga manusia, sama kayak saya. Mungkin dia punya anak di rumah yang sedang menunggu makan. Kalau saya di posisinya, saya juga akan menderita. Saya bantu, karena saya punya hati nurani. Sementara orang kedua berpikir, saya harus bantu, kalau diabaikan, saya takut nanti Tuhan marah, dan saya dimasukkan ke neraka. Saya harus bantu, agar nanti saya masuk surga. Nggak apa-apa kehilangan sedikit uang, yang penting nanti Tuhan ganti berkali-kali lipat. Keduanya sama-sama ingin memberi. Tapi kalau kita bongkar, motivasinya sangat berbeda. Yang satu lahir dari rasa kemanusiaan, dari empati tulus. Yang lain lahir dari rasa takut dosa, atau dari perhitungan pahala. Dan kalau kita mau blak-blakan, yang kedua ini sebenarnya bukan benar-benar peduli pada si pengemis. Melainkan lebih kepada peduli pada diri sendiri. Peduli pada nasib akhirat kita. Peduli pada saldo pahala kita. Tapi kalau orang yang pertama, saya membantu karena saya ikut merasakan penderitaan dia. Saya tidak tahan melihat orang lain kelaparan, sakit, atau menderita dan lain sebagainya. Ini lahir dari empati, dari kesadaran bahwa kita sama-sama manusia. Bahwa penderitaan orang lain, sedikit banyak, juga menyentuh hati kita sendiri. Dan ini bukan hal kecil. Karena motivasi itu memengaruhi cara kita memandang orang lain. Kalau niat kita murni karena empati, maka kita akan melihat orang di depan kita sebagai manusia seutuhnya, sama-sama punya rasa sakit, punya keluarga, dan punya beban. Tapi kalau niat kita hanya karena perintah, karena dosa, atau demi pahala, maka kita akan melihatnya cuma sebagai kesempatan untuk investasi akhirat. Jadi kasarnya, kita menolong bukan benar-benar untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri, supaya kita dapat poin kebaikan, supaya kelak bisa masuk surga. Dan pertanyaannya muncul, kalau kita hanya berbuat baik karena takut dosa atau karena ingin pahala, apakah itu tetap bisa disebut kebaikan? Atau cuma transaksi? Apakah perbuatan baik kita sungguh tulus, atau hanya seperti orang yang membeli tiket VIP ke surga? Dan di sini letak persoalan besarnya, ketika agama, yang seharusnya menyuburkan rasa empati, justru membuat kita mengalihkannya jadi kalkulasi untung rugi rohani. Bukan lagi soal bagaimana saya bisa membuat hidup orang lain lebih baik, tapi jadi soal bagaimana saya bisa dapat pahala paling banyak. Dan ini terjadi bukan karena agama itu sendiri salah, tapi karena cara kita diajarkan bahwa yang utama adalah angka-angka pahala, janji-janji surga, bukan rasa peduli sebagai sesama manusia. Akhirnya, kebaikan berubah bentuk. Dari kasih sayang, menjadi angka. Dari rasa peduli, menjadi transaksi.
Tapi, sebelum kita keburu menuduh bahwa semua kebaikan orang beragama hanyalah transaksi, atau bahwa agama hanya mengajarkan pahala dan dosa, kita perlu berhenti sejenak, tarik napas, dan bilang ke diri sendiri, jangan salah dulu, karena faktanya, agama juga mengandung banyak ajaran luhur yang tidak sempit, tidak hitam putih, dan sangat manusiawi. Coba kita lihat lebih jujur. Di dalam agama, ada begitu banyak ayat, hadis, atau nasihat yang tidak cuma soal surga dan neraka, tapi soal kelembutan hati, soal kasih sayang kepada yang lemah, soal keadilan, kejujuran, dan kerendahan hati, dan bahkan, soal menolong tanpa peduli balasan. Banyak ulama dan guru spiritual sejak dulu selalu menekankan, yang paling tinggi adalah berbuat baik karena cinta, bukan karena takut. Dan sejarahnya pun begitu. Banyak orang beriman yang mengabdikan hidupnya menolong orang lain, bukan karena takut masuk neraka, tapi karena hatinya benar-benar penuh kasih. Bahkan banyak yang berbuat baik diam-diam, agar tidak diketahui siapapun. Artinya apa? Artinya agama bisa jadi sumber empati yang dalam, sumber kesadaran yang luas. Bisa jadi pengingat bahwa kita ini sama-sama manusia, dan penderitaan orang lain adalah juga tanggung jawab kita. Masalahnya bukan pada agama itu sendiri, tapi bagaimana kita diajarkan tentang agama. Karena seringkali, apa yang diajarkan ke kita hanyalah soal, pahala berapa, dosa apa, hukumnya apa. Tapi jarang dijelaskan, kenapa perintah itu ada, apa makna kemanusiaannya, apa hubungan antara ibadah dan empati. Dan lebih belak-belakan lagi, banyak guru agama, penceramah, atau lembaga dakwah lebih fokus bikin kita takut, daripada bikin kita paham. Lebih suka bilang, awas dosa, daripada jelasin kenapa itu dosa. Padahal kalau kita paham alasannya, kita bisa lebih dalam lagi melihat, bahwa di balik setiap perintah, ada nilai kemanusiaan. Di balik setiap larangan, ada perlindungan bagi kita sendiri dan orang lain. Tapi sayangnya, banyak dari kita berhenti di kulit luar. Kita takut, tapi tidak sempat mengerti. Kita patuh, tapi tidak sempat menyelami makna. Dan inilah yang jarang dibicarakan, bahwa agama tidak selalu harus membuat kita berhenti berpikir. Sebaliknya, banyak sekali contoh dalam sejarah ketika orang-orang beriman justru berani berpikir. Mereka mempertanyakan, mereka berdialog, mereka menulis, mereka berbeda pendapat, tapi tetap punya iman yang teguh. Karena bagi mereka, iman bukan penjara bagi akal, tapi arah bagi akal. Iman bukan alasan berhenti berpikir, tapi alasan untuk terus berpikir, agar semakin dekat dengan kebenaran. Mereka tidak takut dicap sesat hanya karena bertanya. Mereka tidak takut mempertanyakan tradisi, selagi masih percaya pada inti ajaran. Dan ini penting, kalau kita hanya berhenti di permukaan, kita jadi mudah marah saat ada yang bertanya. Kita mudah tersinggung saat ada sudut pandang berbeda, karena kita terlalu radikal dalam memegang doktrin. Tapi kalau iman kita lahir dari pencarian, dari berpikir, dan memahami, kita justru tidak gampang terguncang. Kita tidak merasa terancam hanya karena ada orang yang berbeda pendapat. Jadi, jangan salah dulu. Bukan berarti semua kebaikan orang beragama pasti palsu. Bukan berarti agama hanya soal takut dan pahala. Agama punya potensi luar biasa untuk membesarkan manusia yang baik dan peduli sesama. Yang perlu kita kritisi bukan agamanya, tapi cara kita belajar, cara kita mengajarkan, dan cara kita menjalani. Apakah kita hanya berhenti di, apa hukumnya? Atau kita juga bertanya, kenapa? Dan, bagaimana agar hati saya ikut hadir? Apakah kita hanya berhenti di, berapa pahala saya dapat? Atau kita juga bertanya, apakah saya benar-benar peduli? Dan pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan sederhana. Apakah iman kita membuat kita jadi lebih baik, lebih lembut, lebih peka? Atau justru membuat kita takut, keras, dan kaku? Karena kalau iman hanya bikin kita takut, tapi tidak bikin kita peduli, maka ada yang keliru, bukan pada iman itu sendiri, tapi pada cara kita merawatnya. Sekarang, mari kita berhenti sebentar, dan benar-benar bertanya ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar paham, atau cuma takut? Apakah kita beragama dengan akal yang aktif, atau akal yang dibungkam? Karena seringkali, kita merasa sudah punya iman yang kokoh. Tapi kalau ada pertanyaan sedikit saja, kita langsung defensif.
Langsung marah, langsung bilang, itu bahaya, itu sesat, atau nggak boleh dipertanyakan. Tapi kalau iman kita benar-benar lahir dari pencarian, dari proses memahami. Kenapa harus takut? Kenapa harus merasa terancam? Karena kebenaran sejati, justru tidak takut diuji. Yang takut diuji, biasanya adalah keyakinan yang rapuh. Keyakinan yang hanya diwarisi, bukan dicari. Keyakinan yang dibangun di atas rasa takut, bukan rasa paham. Coba kita jujur, kenapa banyak dari kita merasa resah kalau ada orang bertanya, kenapa harus begini? Kenapa kita cepat sekali menuduh, kurang iman, atau kebanyakan mikir? Karena sebenarnya, kita sendiri nggak pernah sungguh-sungguh mikir. Kita sendiri nggak pernah sungguh-sungguh nyari jawabannya. Kita cuma nerima, tanpa pernah bertanya kenapa. Dan ini pertanyaan yang lebih tajam lagi. Apakah kita lebih takut pada Tuhan, atau lebih takut pada manusia? Apakah kita takut kalau pertanyaan kita ternyata punya jawaban, atau takut kalau ternyata tidak ada jawaban? Kadang kita lebih takut dimarahi guru agama, orang tua, atau tetangga, daripada takut kalau ternyata kita hanya ikut-ikutan tanpa paham. Kita takut kalau ragu dianggap dosa, tapi kita nggak takut kalau iman kita kosong, hanya jadi tradisi tanpa makna. Dan ironisnya, di balik ketakutan kita untuk bertanya, justru ada rasa penasaran yang sangat manusiawi. Rasa penasaran yang kalau dibiarkan tumbuh, bisa membuat iman kita lebih dalam, lebih kokoh, dan lebih hidup. Tapi kita mematikan rasa penasaran itu, demi rasa aman. Kita memilih untuk nyaman, walau hanya tahu setengah. Daripada berani bertanya, walau akhirnya harus berpikir keras. Dan disinilah muncul paradoks yang besar. Kita mengaku punya agama yang sempurna, tapi kita sendiri takut untuk memahaminya lebih dalam. Kita bilang ajaran kita penuh hikmah, tapi kita sendiri enggan menggali hikmahnya. Bukankah itu aneh? Kalau kita yakin agama kita benar, harusnya kita tidak takut kalau ada pertanyaan. Kalau kita percaya iman kita kokoh, harusnya kita tidak gentar diuji akal. Karena akal yang sehat bukan musuh iman, justru pelengkapnya. Dan ada pertanyaan yang sering kita abaikan, tapi sebenarnya sangat penting. Apakah iman saya ini lahir dari pencarian, atau sekadar warisan? Apakah saya percaya karena saya mengerti, atau karena saya diajari takut? Apakah saya taat karena paham, atau hanya karena terbiasa? Karena ada perbedaan besar antara orang yang percaya karena tahu, dengan orang yang percaya karena takut. Yang pertama, jika diguncang, dia tetap kokoh, karena dia paham alasannya. Yang kedua, jika diguncang, dia mudah goyah, karena dia hanya bergantung pada kata orang. Dan lebih jauh lagi, apakah kita masih berani bertanya? Atau sudah berhenti, hanya karena takut dosa? Karena saat kita berhenti bertanya, kita berhenti belajar. Dan saat kita berhenti belajar, iman pun berhenti tumbuh. Yang tersisa hanyalah rutinitas kosong, tapi terasa penuh. Dan inilah yang kadang paling menyakitkan untuk diakui. Banyak dari kita lebih takut dianggap tidak beriman oleh manusia, daripada takut kalau ternyata iman kita hanya kulit tanpa isi. Lebih takut label sesat dari orang lain, daripada takut kalau hidup kita hanya sekadar ikut-ikutan. Padahal, iman sejati tidak lahir dari teriakan, awas neraka saja. Iman sejati lahir dari keberanian untuk mencari, untuk memahami, untuk bertanya. Apa yang sebenarnya Tuhan ingin saya pahami? Kenapa Tuhan memberikan perintah ini? Bagaimana saya bisa menjadi manusia yang lebih baik lewat ini? Dan pada akhirnya, refleksi ini bukan tentang menyalahkan siapa-siapa, tapi tentang keberanian untuk menatap cermin, dan jujur pada diri sendiri. Karena kalau iman kita hanya membuat kita takut tapi tidak membuat kita peduli, maka mungkin yang kita pegang bukan iman sejati, tapi hanya bayangannya. Dan kita semua punya pilihan, terus hidup dalam nyaman, tapi kosong, atau berani menggali lebih dalam, meski harus gelisah sebentar. Karena gelisah dalam pencarian, seringkali lebih jujur daripada tenang dalam kebodohan. Dan pada akhirnya, semua pertanyaan dan refleksi panjang ini bermuara pada satu kesadaran penting. Bahwa agama, pada dasarnya, hanyalah jalan. Tapi bagaimana kita berjalan, itu sepenuhnya tergantung kita. Agama bisa jadi obor yang menerangi akal dan hati, membuat kita lebih peka, lebih berempati, dan lebih jujur pada kebenaran. Tapi agama juga bisa berubah jadi penjara bagi akal,